Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita bakal nge-review mainan KW lagi nih dari Go Icarus Go Ranger, yang tentu aja ini nggak ngambil lisensinya dari Go Ranger ya guys. Udah kelihatan lah ya dari si box-boxnya ini. Untuk mainan ini gua nemu di Shopee gitu, harganya satunya itu 5 ribuan. Dan sama seperti Go Ranger kemarin, ini tuh gacha untuk part-partnya guys. Jadi belum tentu dalam satu box ini partnya lengkap. Jadi gua total itu udah beli 4, yang dimana cuman ada 2 yang partnya lengkap. Kampret emang ini. Satuannya itu kurang lebih 4.000 sekian, hampir 5.000. Jadi kita bulletin aja untuk 5.000 per si kotaknya ini. Berarti kalau 5 kayak gini totalnya 25.000. Nanti buat kalian yang mau beli, gue bakal cantumin buat link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Jadi guys, sekarang langsung aja kita unboxing. Nah, ini dia kelima mecha Go Icarus KW-nya. Ada Go Rhino, Go Deer, atau Go Diaz. Kemudian ada Go Falcon, Go Giraffe, dan juga Go Armadillo-nya. Meskipun di sini Go Rhino dan Armadillo-nya ini benar-benar mi-size banget. Tapi untuk desainnya jujur gue suka sih. Nanti bakal kita perlihatkan deh untuk tampilan lebih dekatnya. So, langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Go Rhino. Dan ini sama seperti mainan Go Ranger yang waktu itu, yang gue review. Itu sistemnya masih kayak campuran Lego begitu. Jadi banyak join-joinnya kayak begini. Dan untuk desainnya sendiri, ini benar-benar bagus loh sebenarnya. Jadi sesuai sama Go Ranger yang aslinya gitu. Di sini ada lengkukannya kayak begini. Kemudian di sini ada tempat untuk si masukin Go Armadillo-nya gitu. Meskipun untuk Go Armadillo-nya itu gak bisa masuk ke sini. Nanti untuk mode Go Icarus-nya. Terus di sini ada tanduknya juga. Tapi ini tanduknya nggak tajam, jadi cukup aman buat anak-anak. Bagian bawahnya kayak begini. Ya udah cuman gini doang. Untuk artikulasi paling kakinya bisa maju mundur begini, karena ini merupakan proses transformasinya nanti. Jadi begitu aja untuk si Go Rhino-nya ini. Untuk perbandingan dengan versi SMP-nya itu seperti ini guys tuh. Ukurannya bener-bener beda jauh banget. Tapi untuk desainnya cukup mirip lah ya kayak begini. Tuh. Ya cukup mantep lah. Meskipun ini untuk warnanya cuma satu warna aja. Jadi langsung aja kita lanjutin lagi. Selanjutnya adalah Go Armadillo. Dan ini bener-bener gede banget loh untuk si Armadillo-nya ini. Terus dia juga nggak bisa mode melingkarnya gitu, mode si rodanya. Jadi sayang banget sih. Meskipun ini untuk warnanya sesuai sama versi yang aslinya gitu. Dia warna ungu kayak begini. Meskipun untuk ungunya yang aslinya itu dia kan lebih tua kayak begitu. Dan ini untuk artikulasinya nggak ada. Paling cuman bisa naik turun kayak begini doang. Tapi alhasil malah lepas. Nah ini juga lepas. Gampang banget buat lepas untuk bagian yang ininya. Jadi dia tuh kayak nggak fit gitu loh. Aduh. Nah ini kalau misalnya kita turunin, cuman jadi kayak begini aja. Tuh. Gak sampai ngelingker banget kayak roda gitu deh pokoknya. Untuk perbandingan dengan versi SMP-nya itu seperti ini. Nah, kelihatan kan untuk SMP-nya ini jauh lebih kecil dibandingkan versi yang KW-nya ini. Tapi untuk desain matanya ini bener-bener akurat banget loh. Bahkan kupingnya juga ini cukup akurat lah. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Go Diaz. Nah, ini untuk desain yang paling gue suka di Go Ranger KW ini. Karena memang bener-bener cakep banget untuk desainnya. Terus proporsinya juga oke banget. Apalagi ini bagian tanduknya kurang lebih tuh mirip sama yang aslinya begitu loh. Oh iya, disclaimer sedikit untuk bagian kepalanya ini sebenarnya tuh dia nggak bisa rapet kayak begitu, karena ada joinnya yang aneh lah pokoknya. Nah untuk joinnya itu akhirnya gue potong, dan ini kepalanya gue lem. Jadi alhasil bisa nempel kayak begini. Ya jauh lebih bagus lah dibandingkan sebelumnya itu yang bener-bener dia ada gapnya gitu loh. Aneh sih memang. Terus untuk artikulasi bagian kaki bisa naik turun kayak begini. Yang ini juga bisa naik turun. Udah begitu aja. Oh iya, sama tanduk ini bisa naik turun juga kayak begini. Nah untuk perbandingan dengan versi SMP-nya itu seperti ini guys. SMP-nya memang jauh lebih besar sih. Tapi untuk proporsinya gue cukup suka sama versi KW-nya Go Diaz ini. Kayak begitu guys. So langsung aja kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah Go Giraffe. Nah seperti ini untuk bentukan dari si Go Giraffe-nya. Dia proporsinya juga bagus. Nggak kayak si Go Rhino dan Armadillo tadi yang bener-bener mi-size banget. Kemudian untuk artikulasinya dia bagian kaki masih bisa naik turun. Bagian depannya juga bisa naik turun. Dan bagian kepalanya bisa muter kayak begini noh. Nengok kayak begini. Dan untuk perbandingan dengan versi SMP-nya itu seperti ini guys. Tuh. Dia masih cukup kecil tapi cukup oke lah.
Yaudah kita lanjut lagi aja, yang terakhir adalah Gao Falconnya. Nah ini bener-bener cakep banget buat desainnya, apalagi proporsinya juga oke banget. Ya meskipun untuk sayapnya nih tergolong kecil sih. Terus sayapnya juga pendek, nggak yang panjang begitu. Tapi menurut gue ini udah cukup bagus lah untuk sekelas mainan KW 5000-an. Untuk artikulasinya, bagian sayapnya dia bisa ke depan seperti ini. Kemudian bisa berputar untuk di bagian sininya. Nah kayak begini. Kemudian untuk bagian ekor bisa naik turun. Dan bagian kaki bisa naik turun juga kayak begini. Untuk kepala ya udah cuman begini aja sih, kayak begitu. Untuk perbandingan dengan versi SMP-nya itu seperti ini guys. Wah jauh banget ini size-nya. Kayak 1:5 nggak sih? 1:5 apa 1:6 ini ya? Ya pokoknya jauh banget lah ini ukurannya. Yang versi SMP ini memang lebar banget untuk sayapnya, dan tentu aja lebih bagus sih untuk versi SMP ini. Cik kayak begitu guys. Nah sekarang kita bakal menggabungkan si mainan-mainan KW ini jadi Gao Icarus versi KW. So langsung aja ayo kita gabungkan. Untuk si Gao Rhino-nya ini jujur agak ribet, jadi kita harus melepas dulu bagian bawahnya ini. Nah kemudian kita lipat untuk kakinya kayak begini. Kemudian yang bagian atas ini harus kita lepas. Nah yang bikin ribet, kita harus ngelepas ini guys. Harus kita bongkar sedikit supaya yang bagian ininya, join kanan kiri itu dia nempel sama join female yang ada di dalam. Jadi agak ribet sini sejujurnya. Nah kalau misalnya udah kerasa kayak nempel, langsung aja ditutup. Kemudian kita pasang lagi penguncinya dan kita lepas bagian kepalanya, kita pasang di sini. Jadi seperti ini. Untuk armadillo-nya juga jauh lebih ribet. Jadi kita lepas bagian bawahnya. Kemudian ini kita lepas dulu. Kita lepas lagi bagian ekor belakangnya. Kemudian ini kita lepas dan kita pasang di belakang sini untuk si ekornya ini. Nah untuk ekornya dia bakal jadi seperti ini. Kemudian kita pasang lagi aja untuk si Gao armadillo-nya dengan si part kakinya ini di sini guys. Nah kemudian kita pasang lagi part ininya. Terus bagian kepalanya si armadillo ini tinggal dilepas aja kayak begini. Kemudian kita pasang di atas. Dan si part ini kita pasang di bawah. Jadi kayak begini guys. Nah seperti ini. Untuk Gao Diaznya tinggal kita lurusin aja bagian kaki depan. Kemudian kaki belakangnya kita putar sampai ke belakang seperti ini. Dan untuk bagian si tanduknya kita lurusin aja jadi seperti ini guys. Untuk Gao Giraffe-nya sama kayak si Gao Diaz tadi. Jadi kita putar aja. Kemudian ini kita lurusin seperti ini. Kalau di versi aslinya dia kan ada kayak cover penutup kepalanya gitu. Sedangkan untuk versi KW kita malah dapet pedang. Anjir, tiba-tiba ini pedang muncul begini aja. Aneh. Jadi untuk pedang ini kita pasang di sini. Nah, dia bakal jadi seperti ini. Dan sayang banget untuk si kepala giraffe ini dia nggak bisa lurus ke sini. Jadi mau nggak mau kita pasangnya kayak begini aja guys. Untuk si falconnya ini jujur ribet banget. Jadi kita harus ngelepas dulu bagian belakangnya ini. Nanti untuk kakinya. Kemudian bagian kepalanya ini harus kita lepas semua. Jadi yang pertama kita lepas untuk si kepala burungnya. Kemudian kepala Icarusnya kita lepas. Dan part ini harus kita lepas juga. Nah, kemudian kita turunin kayak begini. Dan kita pasang kayak begini aja dua-duanya. Setelah itu kita pasang lagi untuk kepala si Icarusnya. Kita pasang. Nah, di sini. Sementara kayak begini dulu aja. Untuk Gao Rhino kita pasang di sini. Gao armadillo-nya kita pasang di sini. Kemudian kita tutup lagi aja. Nah, jadi seperti ini guys. Kemudian kita pasang kakinya di sini. Kita pasang si Gao Diaz-nya di sini. Kemudian Gao Giraffe kita pasang di sini. Oh iya, jangan lupa untuk sayapnya ini kita naikkan aja. Seperti ini guys. Sayap satunya lagi juga kita naikkan aja. Seperti ini. Yang terakhir tinggal kita pasang aja kepala burungnya ini. Kita masukin ke sela-sela yang ada di sini. Jadi dia bakal seperti ini guys. Jadi seperti ini. Kanjin Gao Icarus KW. Dan seperti ini tampilan ya versi KW-nya untuk Gao Icarus yang sudah kita gabungkan tadi. Kalau misalnya tampak depannya ini memang nggak terlihat aneh. Tapi kalau dilihat dari samping, tuh bagian kepalanya bener-bener maju banget.
Anjir, anjir, anjir. Padahal tadinya gue udah mau apa ya, kayak ngasih nilai plus gitulah untuk si mainan KW ini. Meskipun ya lagi-lagi untuk KW itu pembajakan ya guys, dan itu tidak baik. Ya mungkin ini jadi kutukan kali ya. Jadi karma buat si mainan KW ini malah jadi jelek kayak begini. Aduh. Oh iya, dan untuk warnanya semua yang gue dapat dari 4 set itu kurang lebih sama kayak begini guys. Jadi untuk warna orange-nya ini si Falconnya, kemudian Rhino-nya abu-abu, Diasnya warna ungu tua, dan Armadillo sama si Giraffe ini ungu muda. Gue nggak tahu apakah bakal ada warna lain, tapi yang gue dapet dari 4 set itu sih ya kayak begini. So langsung aja kita review artikulasinya. Sebelum ke artikulasi, gue pengen ngeliatin dulu ke kalian nih betapa kerennya cuy buat si mukanya. Anjir, detailnya cakep banget loh. Gokil, gokil, gokil. Yaudah, jadi untuk artikulasi kepalanya ini dia nggak ada. Kemudian untuk bagian tangannya dia masih bisa berputar seperti ini. Ya, nggak bisa 360 derajat karena ada si sayapnya ini. Kemudian bagian pinggang nggak ada artikulasi. Dan bagian kakinya cuma bisa ke samping kayak begini doang. Lututnya nggak ada, telapak kaki juga nggak ada. Kemudian untuk sayap, ini masih bisa naik turun kayak begini guys. Meskipun gampang banget buat lepas sih. Jadi cuman kayak begini aja sih untuk artikulasinya. Ini dia perbandingan Gao Icarus KW yang harganya cuma 25.000 dibandingkan dengan, dan ini dia Gao Icarus versi Shokugan Modeling Project yang harganya 1.450.000. Jadi buat para netizen dan para kidults dipersilahkan untuk komen di kolom komentar. Ya udahlah, ini kelihatan banget perbedaannya, jadi gak usah terlalu dibahas banget. Nah, jadi itu dia untuk si mainan Gao Icarus KW ini dengan harga 25.000 totalnya. Menurut kalian gimana? Tulis aja di kolom komentar ya. Dan apakah worth it dengan harga 25.000 mendapatkan Gao Icarus KW yang seperti ini? Oke guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dari Gao Icarus KW. Sekian review mainan Gao Icarus KW. Jangan lupa di like, subscribe, share juga supaya nggak ketinggalan review-review yang lainnya. Dan siapa tahu gue bisa nemu mainan KW lagi yang pastinya nanti bakal gue review juga. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!